Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Gumelar dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan merisum jawaban dari UTS kemarin dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Dedi Mulyadi SMH beserta Bapak Dr. Randy Adriandi SMH. Yang pertama adalah administrasi dalam arti luas. Menurut Leonard D. White, adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha, kelompok, negara, atau swasta sipil, atau militer, usaha yang besar atau kecil. Yang kedua yaitu saya menjelaskan tentang pengadilan tata usaha negara yang kemudian disebut PTUN. Merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Contohnya, landasan ideal yang pertama, yang kedua adalah landasan konstitusional, kemudian yang ketiga adalah landasan operasional. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sifat norma hukum. Yaitu yang pertama ada norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Kemudian yang kedua ada norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga adalah norma hukum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Dan yang keempat ada norma individual abstrak, misalnya izin gangguan. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum atau agreement verbinded forship disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti material, within materially zin, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat adalah umum. Peraturan perundang-undangan ini itu bersifat umum, abstrak, umum dan abstrak. Kemudian di sini ada yang keempat, yaitu langkah mundur. Ini ada 3 sebab, yaitu 1. Keseluruhan hukum tata usaha negara itu demikian luasnya sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Yang kedua, ada norma-norma hukum tata usaha negara itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam suatu undang-undang formal. Kemudian yang ketiga ada, di samping itu, tiap kali diperlakukan pengaturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus diminta membuat undang-undang yang harus memutusnya. Sini yang kelima, yaitu yang terakhir, akan menjelaskan tentang atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Contoh, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Contoh, pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dan pejabat lainnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalaninya oleh organ lain atas namanya. Contohnya, ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.